X1 ditambah 6 X2 satuan Enggak duduk baru 10 booming. ya. Nah, di mana M Kelihatan cowok terlalu kecil. 1 itu sama dengan 4X1 ditambah 2X2 lebih kecil sama dengan 60 karena maksimal ya. Kemudian fungsi batasan 2 Kamu katanya bisa mau LP-nya bisa apa? ditambah 4X2 lebih kecil sama dengan 48 X1 X2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk baku atau model LP-nya. Selanjutnya kita ganti ke model Simplex. ubah ke model simplex. Simplex atau fungsi implisit sama aja. Ya. Nah, pertama kita mulai dulu dari fungsi batasan dulu kita ubahnya. Ya. Pertama fungsi batasan 1. Nah, untuk kita mau merubah lambang ini kita harus merubah lambang ini menjadi sama dengan kita harus menambahkan variabel bantu. Nah, tergantung dari sifat fungsi tujuannya, variabel bantu yang dimunculkan itu berbeda. Di sini misalkan kalau soalnya fungsi tujuan maksimal ya, variabel bantunya untuk sifatnya maksimum, untuk lambangnya lebih kecil sama dengan, maka nanti variabel bantu yang kita tambahkan di sini adalah slack, namanya variabel slack. Slack ini artinya adalah kurang. Kurang kenapa kurang? Karena melambangkan lebih kecil sama dengan, makanya disebutnya variabel slack. Makanya jangan suka slack-slackan. Maksimal Pak. Ya, nah. Variabel slack ini dilambangkan dengan variabel s. Jadi nanti kalau misalkan fungsi batasan pertama lambangnya lebih kecil sama dengan, maka nanti ditambahkan slack batasan 1, slack 1, s1. Ya, jadi ini untuk merubah lambang ini menjadi sama dengan, jadi kita tambahkan 4x1 ditambah 2x2 ditambah variabel slack batasan pertama Kelihatan dulu Bu. lebih besar sama dengan 60 karena sudah ditambahkan slack 1. Tapi kalau misalkan fungsi tujuannya ini min dengan lambangnya lebih besar sama dengan, itu kita tambahkan variabel bantunya namanya adalah excess. Excess itu berlebih bahasa Indonesianya. Sehingga ini nanti Dong. ditambahkan E. Jadi nanti E1 tambah E1 ditambah E2 kalau untuk fungsi batasan kedua. Ada kuping Bu. Nah, dalam beberapa buku excess ini ada nama lainnya, disebut juga nama lainnya di beberapa buku lain itu surplus. Nah, tapi saya nggak pakai surplus, kenapa? Takutnya bingung dengan yang slack karena ini juga lambangnya S. Jadi S juga nanti pas di mid, di X juga di max. Kalau kalian nggak tahu bingung bacanya, kalian akan salah ini. Jadi saya lebih mengarah kepada menggunakan yang excess ini. Besok masuk. Jadi tergantung dari soalnya, maka variabel bantu yang ditulis itu berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke yang fungsi batasan kedua. Nah, sekarang kita mau merubah yang fungsi batasan yang kedua. Gimana? Kalau merubah fungsi batasan yang kedua, 2x plus 4x plus 2 2x1 ditambah 4x2 plus S. tambah slack 2x2 sama dengan 4 8. Nah, sekarang semua fungsi batasan dan semua fungsi batasan baik batasan 1 dan batasan 2 sudah berubah dalam model simplex. Nah, tapi di sini yang belum berubah menjadi model simplex adalah
iyalah sekalian ya. tujuan. Nah, kenapa? Karena baik di fungsi Enggak juga sih, biar nyala terus. itu ada nilai kanan. Fungsi tujuan belum ada nilai kanan. Bagaimana caranya merubah fungsi tujuan supaya dia punya nilai kanan? Caranya adalah nilai-nilai yang ada di ruas paling kanan pindah ke sebelah kiri. Jadi model simplex untuk fungsi tujuan adalah yang ini pindah ke sebelah kiri jadi Z kurang 8x1 kurang 6x2 sama dengan 0. Karena yang sebelah sini pindah ke sebelah kiri. Plus jadi min, plus jadi min. Paham sampai sini? Nah, dari sini kita sudah dapat model simplex fungsi tujuan, model simplex untuk batasan yang pertama, dan model simplex untuk batasan yang kedua. Nah, ini setelah kita tahu ini, kita masukkan ke dalam tabel simplex iterasi 0 atau iterasi awal. Tabel simplex iterasi 0 atau awal. Gitu. Pertama kita tulis dulu variabel-variabel yang ada. Ada variabel Z, ada variabel x1, kemudian variabel x2, ada variabel s1, s2, nilai kanan dan rasio. Nah, kemudian di sini dinamakan dengan Z, S1, selek 1 karena ada selek 1, tambah selek 1 dan selek 2. Sepanjang itu putar udah tuh. S1, S2, S1, S2 sama S2 apa tuh? Naik kanan. Naik kanan. Nilai kanan. Nilai kanan. Kita tulis di sini sebagai baris 0, baris 1 dan baris 2. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang ada dalam persamaan fungsi tujuan, fungsi batasan 1 dan fungsi batasan kedua ke dalam tabel simplex. Kita mulai dulu dari fungsi tujuan. Dari fungsi tujuan ini persamaan fungsi simplex tujuan ini, Z nilainya berapa? Angka di depannya berapa? Angka depannya 1. Terusnya kalau x1 di fungsi ini angka depannya berapa? 8. Min 8. x2 yang angka depannya 6. min 6. Nah, di fungsi tujuan ini ada s1 enggak? Enggak. Ada variabel s1 enggak? Nggak ada. Nggak Ada. Kalau enggak ada berarti 0. S2 juga enggak ada kan? Nggak ada. Berarti 0. Berapa nilai kanannya? 0. 0. Rasio Satu benar. Tahu kan cara masukin angkanya? Belum. Sekarang coba yang fungsi batasan yang pertama. Ada Z nggak di fungsi batasan? Nggak ada. 0. X1-nya berapa? 1 0 60. Terus sekarang yang fungsi batasan kedua. 0 2 4 0 1 48. Kalau nggak itu salah. S2 ya dari S1. Wah, udah Itu S2. sampai sana satu doang. Aku pengen jadi sampai S2. Kalau S3 tetap. Main Pak. Sempat marketing Pak. Nah, Kamu nggak sempat marketing? sekarang Banyak. langkah selanjutnya adalah kita menentukan kolom kunci. Nah, kolom kunci kalau kasusnya maksimal, aturannya adalah kolom kunci ditentukan dari nilai fungsi tujuan, nilai negatif terbesar. Karena gini, kalau dalam kasus linear programming yang sifatnya maksimal, maka untuk menemukan solusi optimalnya, fungsi Z ini tidak boleh negatif. Karena maksimal itu harus semua angkanya. Jadi kalau di dalam baris yang Z ini ada yang negatif, harus kita positifkan dengan cara tadi mencari baris kunci, kolom kunci dan angka kunci. Musibah. Nah, kolom kunci kita lihat dari yang Z ini, angka negatif terbesar itu yang mana?
Min 8. Min 8. Di kolom mana? X1. Kolom X1. X1. Nah ini min 8. Karena dia negatif terbesar. Nah, artinya gini, kalau saya bilang tadi kalau kasusnya Zemas itu adalah akan ditemukan solusi optimal kalau di Z ini nggak ada yang negatif. Kalau kasusnya sifat fungsi tujuannya adalah minimal, maka kebalikannya. Kebalikannya adalah di Z ini nggak boleh ada yang positif, harus negatif kalau negatif. Kalau Z ini. Nah, di sini saya hanya ngasih contoh yang maksimal, karena yang maksimal itu lebih gampang dimengerti daripada yang min. Karena dari pengalaman saya kasih contoh yang min, pada bingung semua. Loh Pak, bukannya kita cari yang positif? Enggak, kalau negatif malah, kalau Z min malah harus cari yang negatif, nggak boleh ada yang positif. Kalau ini kan harus positif, jadi coba dimasuk akal. Nah, kita sudah dapat kolom kuncinya, sekarang kita tulis ini jadi KK. Kolom kunci KK. Ya. Nah, selanjutnya kita cari baris kunci. Nah, baris kunci diperoleh dari nilai kanan dari tiap batasan dibalikan dengan nilai yang ada di baris kunci. Jadi di sini 60 dibagi 4. 60 dibagi 4 12. 15. Gak ada yang jawab. Oke. Sekarang 48 12. 48 dibagi 2 12. 24. Lebih. Ini sama nama dia dulu. Nah, sekarang dari nilai rasio ini untuk menentukan baris kunci yang kita pilih adalah nilai positif terkecil. Kalau tadi untuk mencari kolom kunci adalah negatif terbesar, tapi untuk baris kunci nilai positif terkecil. Nah, nilai positif terkecil ada di baris mana? Positif kecil. Baris S1. S1 yang 15 ini. Berarti ini kita sebut dengan baris kunci. Nah, ini ketemu titik angka persimpangannya 4. Nah, ini yang disebut dengan angka kunci. Nah, angka kunci ini yang kita akan gunakan untuk mempositifkan min 8. Untuk mempositifkan min 8. Nah, dengan cara gimana? Kita lakukan turunan pertama dari iterasi 0 ke iterasi 1. Gimana? Ya. Jelasin. Sampai sini ada bingung? Enggak. Nah, ini kompleksnya di sini. Tadi kan simpelnya kelihatannya simpel kan? Nah, ini kompleksnya di sini. Makanya simple plus kompleks. Kompleksnya di sini. Kenapa diturunin ini? Tapi harus teliti. Nah, bagaimana cara menurunkan nilai dari iterasi 0 ke iterasi 1? Rumusnya adalah pertama kita rubah dulu baris kunci. Bitri putra. Ya, pertama baris kunci kan ada di baris pertama, ya. Jadi pertama kita mau menurunkan baris 1 yaitu baris 1 aksen. Rumusnya adalah baris 1 mula-mula dibagi dengan angka yang ada di baris di kolom kunci. Berarti kalau di baris 1 angka yang di kolom kunci di baris 1 adalah 4. Berarti ini bisa dibagi 4 atau B1 mula-mula dikali seperempat sama aja. Mana yang lebih kalian gampang aja. Ya. Bagi 4 kali seperempat sama aja. Ya. Nah, setelah dapat B1 aksen, kita cari selanjutnya B0 aksen itu sama dengan B0 mula-mula dikurangi angka kolom kunci yang di B0 berapa? 8. Min 8, berarti ini min 8 dikali dengan B1 aksen. Dikali dengan B1 aksen. Nah, sama juga untuk yang B2 aksen, ini B2 mula-mula angkanya berapa? 2 dikali dengan B1 aksen. Nah, ini rumusnya untuk menurunkan ke iterasi pertama.
Mari kita lihat satu persatu. Itu B1 mula-mula. Angka B1 mula-mula berapa? 0 4 60 ya. Nah, kalau saya lebih suka dikali ya. Jadi ini dikali 1/4. Kalau kalian mau dibagi 4 sama aja ya. Nah, sekarang berarti B1 aksen. Sekarang kita kalikan ke masing-masing angkanya. 0 kali 1/4. 0. 4 kali 1/4. 1 2 kali 1/4. setengah. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab buat? dua kali 1/4. 2 kali 1/4 setengah ya. 1 kali 1/4 1/4 4. 0 kali 1/4 0 0 kali 1/4 15. 60 bagi 4 60 bagi 4 15. Jadi gue dengar aja. Nah, dapat B1 aksennya. Nah, pegang ini ya. Berarti dikali Sekarang kita masukin 5 semua. B0. Sekarang kita tulis dulu B0. B0-nya berapa coba? Tulis tuh, benar. 8 min 6 6 0. Nah, pada ini kan dikalikan dengan B1 aksen. Nanti kita kalikan dulu B1 aksen. Akhir 16 menit, satu soal. 1 setengah Belajar. 1/4 0 15. Dikali berapa ini? Kali min 8. Nah, berarti hasilnya 0 kali min 8 0. 1 kali min 8 min 8 kali setengah min 4 saya kan bilang min 1/4. 8 dibagi 2 1/4. 8 bagi 2 4. 1/4 kali min 8 min 2 min setengah ya min 2. 0 15 kali min 8 gitu lah 120. Nah sekarang berarti B0 aksennya adalah B0 ini dikurangi dengan ini. Nah sekarang 1 kurang 0 1 kurang 0 Min 8 kurang min 8 min 8 min plus min 8 tambah 8 ya. Min 6 dikurangi min 4 min 2 min 10 min sekarang min 4 tambah 4 min 2. Siapa min 10 tadi? Jangan-jangan pakai kalkulator juga salah. 0 dikurangi min 2 2. 0 min plus 0 tambah 2 2. Jangan min 2 ya. 0 kurang 0 1. Dari yang ini 120. 0 kurang min 120 20. Kita dapat yang B0. Sekarang yang B2. B2 nya berapa? Babi. 0 Di sini B2-nya tuh. Oh iya deh. Ya terus kan udah masukin nih. 0 1 setengah Depan ini. 4 0 15 kali 2 ya. 0 kali 2 Serius. Private aja. 1 kali 2 2 kali setengah 1 kali 2 2/4. Ini harus 2/4 sampai bisa dikecilin setengah. 0 kali 2 0 15
Nah, sekarang dikurangi lagi. Nah, dapat B2 aksen. 0 kurang 0. 1. 0 kurang 0. 2 kurang 2. 0 kurang 1. 0 kurang setengah. 1 kurang 0. 1. 8 kurang 30. 15. 18. Nah, sekarang kita sudah dapat turunan B1, turunan B0, turunan B2. Maka kita sudah menyelesaikan untuk tabel sintek iterasi yang pertama. Pertama, Di aduh. sini ada yang mau difoto atau yang mau ditanyakan silakan. Sebelum saya hapus yang Keluar. Karena yang gampang jadi ulang lagi, Bu. Videonya. Iya. Percepat 1,2 1,5. Oh, nggak mau ya? Saya disuruh. Berarti ini dulu dong di Ini ibadah. tuh udah gue. Ya, tabel iterasi 1. Tetep aja lama. Di mana ini? Tetep aja. X1, X2, S1, S2, nilai kanan, rasio, Ini tabel kedua, Bu. Z, X1, S2. Ya, Bang. Tabel kedua. Biasanya kayak orang Kristen kan. Coba ini, biasanya ini. Enggak tahu. Bisa jadi. Muka Kristen ya? Muka Kristen. Iya, ini. Nah. Kalau yang jago, Bu. Di sini yang nanti kita taruh di iterasi yang pertama adalah B0 aksen, B1 aksen, B2 aksen. Yang pertama kita masukkan dulu karena di sini kita yang tahu ini yang pertama adalah B1 aksen, kita masukkan B1 aksen. Di situ ini ada 0, 1, setengah, seperempat, 0, 15. Let's see, Mas, Selanjutnya yang let's see. kedua adalah B0 aksen. Oke, kita masukkan yang B0 aksennya. 1, 0, 2, B aksennya di sini, Bu. Iya, bahkan sabar. Sekarang yang baris kedua aksen yang ini kita masukkan Nah, 0, 3, 5, 1, 18. Nah, sekarang kita lihat lagi dalam tabel iterasi pertama ini apakah fungsi tujuannya sudah selesai atau belum? Belum kali. Belum. Kenapa belum? Kenapa belum? Kenapa fungsi tujuan ini belum selesai? Masih ingat gak yang saya kasih tadi? Masih ada min. Terus karena fungsi tujuan maksimal kita harus dalam fungsi tujuan maksimal persamaan yang di 0 aksen kita atau Z ini nggak boleh ada yang masih negatif. Nah di sini kan masih ada yang negatif. Nah maka sekarang kita harus turunkan lagi ke iterasi yang kedua. Caranya gimana? Ngulang lagi, kita cari lagi baris kunci, kita cari nilai kunci, kita coba kayak gitu. Nah, tapi sekarang lebih gampang. Untuk menentukan kolom kunci. Kenapa? Karena di baris Z hanya tinggal satu yang nilai negatif, yaitu min 2 yang di X2 ya. Jadi ini adalah baris kunci. Baris kunci. Nah, sekarang kita mencari nilai kunci yang fungsi batasannya aja. Nilai Caranya baris kunci di itu baris. adalah dari nilai kanan dibagi dengan angka yang ada di Kok baris gitu lu? kunci. Berarti Cuan, di sini 15 bagi setengah 30. Kalian nggak tahu ya 15 bagi setengah itu 15 bagi setengah sama dengan 15 Kali 2. 1. Kan dibalik. Oh iya, Pak, baru tahu, Pak. Matematis lah itu. Matematis.
Cuma belajar matematika. 18 dibagi 3 berapa? Nah, ya. Nah, sekarang kita sudah tahu angka rasionya. Selanjutnya adalah kita cari kolom baris kuncinya adalah dengan nilai positif. Nilai positif apa? Untuk menentukan baris kunci nilai positif dari rasio nilai positif terkecil. Karena tadi kita nyari kolom kuncinya nilai negatif terbesar, berarti di rasio adalah nilai positif terkecil. Dan terkecil dipegang di 6 di baris S2. Berarti ini kita tulis sebagai ini kolom ya. Kolom kunci kakak Beta. Kunci X2 S2 3 ini adalah angka Kunci. Nah, angka kuncinya yang nanti kita masukkan untuk turunan iterasi kedua. Sampai sini ngerti? Ngerti nggak, Bu? Iya. D ya. Ada latihan soal. Loh? Lah. Bisa mana, Pak? Gimana, Bu? Setengah jam udah kayak ini. Kalian sampai sini, kalian sampai sini pusing, belum nanti ketemu Big M atau Big M nanti kalau baca makanya saya biasanya hanya ngeluarin ini aja, ngeluarin 2 ini aja, karena kalau ngeluarin lain pening. Oke, langsung kita masuk ke turunan ke iterasi 2. Rumusnya kalian nggak perlu tulis rumus ya. Ini maksudnya kalian langsung aja ke sini kalau kalian nggak ngerti. Saya tulis rumus ini karena saya ngajarin kalian supaya kalian paham. Rumusnya selalu kita mulai dengan mengganti yang baris kunci dulu. Nah, baris kuncinya kan ada di B2 aksen. Berarti untuk turunannya, untuk mengetahui B2 double aksen kata turunan yang kedua, jadi aksennya double. Kita B2 aksen dibagi 3 atau B2 aksen dikali 1/3 sama aja. Selanjutnya kita cari B0 double aksen, itu adalah B0 aksen. B0 aksen dikurangi min 2, karena min 2 yang ada di kolom kunci dikalikan dengan B2 double aksen. Ya. Oke. Selanjutnya B1 double aksen sama dengan B1 aksen dikurangi setengah dikalikan B2 double aksen. Kasihan tuh Mas Linggar. Nah, sekarang kita mulai dari B2 aksen. B2 aksennya berapa ini? Berapa B2 aksennya? 18. Nah, kita kalikan 1/3 atau bagi 1/3. Maka B2 double aksen sama dengan 0, 1. Seperenam atas kalau kalian pembilang dan penyebut dikalikan masing-masing 1 kali 1 2 kali 3 jadi seperenam 1 kali 1/3 18 bagi 3 6. Begitu, Bu. Selanjutnya B0 aksennya berapa? 1 min 2 20. Kemudian B2 double aksen 0, 1, 1, min 1/3. Nah, tadi kurang 2 ini ya. Dikalikan min 2. Berarti hasilnya 0 kali min 2 0.
Min 2 kurang min 2, min plus min 2 tambah 2, 0 ya. Oh. Fokus, saya bilang dari awal tadi fokus, kalau kalian tidak fokus angkanya salah. Nah, mau kabur aja. Oke, 2 kurang 1/3. Lu kurang 1/3, Bu. 2 kurang 1/3. Jadi dulu. 3 6 3 Oh, 6. 1 berarti 5/6 ya, sorry 5/6. Oh enggak. Iya. Sorry. 5/6. 25/6, Bu. Ini 0 dikurangi 2/3. 3 min 3/3. 3 120 dikurangi min 12. Atur aja lah, Bu. Pegel gua. Pegel gua. 120 dikurangi min 12. Min plus 120 tambah 12 130. 2. Tinggal B berapa? B1 ya? B2 baru. Kamu juga B2. B1 dulu mana? Pegel Bu gua, Bu. Bentar ada. 30. Oke, sekarang D1 aksen. Tunggu, besok aksen, Bu. 0 1 setengah seperempat 0 15. Oke, sekarang D2 dan aksen 32. 38. Satu sekarang 32 menit. Lebih kan? Gua sendiri 33 menit. Udah gila. 0 Setengah. Seper 12. atas bawah bawah kalau kali ya 1 kali 1 nanti kali 2 1/12 ini 1/12 ini Seper 6. 3. Nah sekarang ini dikurangi berarti dapat D1 double aksen 0 1 0. setengah kurang setengah 0. Apa itu? Per 8. 1/8. 6. Per 8. Per 3. 4/12 bisa dikecilkan menjadi dibagi 4 1/3. Oh, 12. Ya. Ya kan ini dikali 3. Berarti 3 di atas, 12 di bawah. Berarti ditambahkan karena min plus jadi 3/12 ditambah 1/12 4/12. 4/12 bisa dikecilkan dengan dibagi 4 dibagi 4 1, 12 dibagi 4 3 jadi 1/3. Kalau ditulis 4/12 bagi dikecilin aja. Nah sekarang 0 dikurangi 1/6 min 1/6 15 kurang 3 12. 12. Dapat B2 double aksen, B0 double aksen, B1 double aksen. Sekarang adalah yang ketujuh. Tabel iterasi kedua. Z X1 X2 S1 S2 nilai kanan. Z X1 Nggak ada rasionya, Pak? X2. Tahu. Ini masukin semua kan berarti ya? Sangat kompleks ya guys ya.
Oke, sekarang ini kita isikan. Ini kita isikan untuk B0 double aksen, ini B1 double aksen, ini B2 double aksen. B2 double aksen. Pertama kita tahu karena mau B2 double aksen, kita masukkan dulu B2 double aksennya berapa? 0 1/3 6. Kemudian B0 double aksennya di sini 1 0 5/6 2/3 1/2. Nah, sekarang saya tanya, dalam tabel iterasi kedua ini sudah selesai atau belum untuk fungsi tujuannya? Belum, sudah, karena ada yang negatif yang tidak. Sudah. Selanjutnya yang soal. Kenapa iterasi kedua ini sudah selesai? Karena di baris Z, di baris fungsi tujuan sudah tidak ada lagi nilai yang negatif. Artinya iterasi kedua ini adalah tabel iterasi akhir. Tabel iterasi akhir. Nah dari sini berarti dari tabel sini kita tidak usah lagi membuktikan, kita tidak usah lagi mensubstitusikan X1, X2 ke Z, karena di tabel ini sudah langsung tahu hasil X1, X2 dan Z-nya. Caranya gimana? Nilai Z, X1 dan X2 adalah nilai kanannya. Jadi Z nilainya adalah 132, X1 nilainya X12 dan X2. Berarti di sini X1 sama dengan 12, X2 sama dengan 6, Z-nya adalah 132. Tapi karena ini dalam satuan 10.000 di fungsinya tadi di awal, maka ini asli hasilnya adalah 1.320.000. Sama seperti yang di model grafik tadi. Tapi bedanya kalau di tabel simplex, kalau grafik tadi kalian harus substitusikan fungsi Z. Kalau ini sudah ada semua di sini. Tapi makanya kompleksnya di sini, simpelnya di depannya simpel. Ya. Bagi orang yang penting kayak saya ini simpel. Buat kalian kan kompleks kan. Tapi kalau di dalam aplikasi, di dalam bisnis, orang kalau komoditasnya banyak, barang yang diproduksinya banyak, lebih dari 5 misalkan. Kalau dia mau masukin satu persatu ke fungsi Z kan terlalu panjang, kan? Terlalu besar kan. Makanya dia biasanya menggunakan metode simplex ini supaya dia nggak usah capek-capek lagi ngitung Z. Dia udah tahu, oh saya mau memproduksi meja, kalau saya mau dapat keuntungan 1.320.000, berarti saya harus menjual meja itu minimal 12, kursi itu minimal 6. Kalau kayak gini kan udah tahu. Kalau metode grafik, oh saya harus jual meja itu minimal 12 minimal 6. Kali cukup bu. Yang saya peroleh berapa? Saya substitusi dulu deh ke fungsi Z-nya. Tapi langsung bawah hasilnya. Nah, kenapa ini disebut paling umum? Karena kebanyakan dalam beberapa kasus di kenyataannya, di realitanya, pasti X1-nya itu lebih dari 2. Ya benar dong. Ambil contoh kayak Indofood. Indofood memang produknya cuma 2, enggak kan? Banyak kan? Berarti ada X1, X2, X3, X4, mungkin sampai X10. Nah gimana mau ngitung pakai metode grafik? Gak bisa kan? Keburu sih. Maka metode simplex ini disebut paling umum karena dalam aplikasi di kenyataannya ini yang paling sering digunakan. Nah ini untuk hasil cara pengerjaan untuk metode simplex. Nah selanjutnya saya kasih tips dan triknya. Sedikit tipsnya adalah hasil dari tabel simplex, hasil iterasinya biasanya selalu mengikuti
jumlah fungsi batasannya. Nah, di soal ini fungsi batasannya kan ada dua. Fungsi batasan pertama dan kedua berdasarkan dari pengerjaannya yang perakitan dan pemolesan. Jadi ada dua fungsi batasan. Maka hasil simpleknya akan berhenti di tabel iterasi kedua. Fungsi batasan pertama, fungsi batasan kedua. Dua fungsi batasan iterasi kedua. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengerjakan metode simplek berdasarkan fungsi batasannya dua, maka umumnya hasilnya akan ketemu di tabel iterasi kedua. Nah, kalau kalian sampai tabel iterasi kedua masih ada yang negatif, berarti kalian ada yang salah dalam perhitungan. Itu tipsnya. Jadi fungsi batasannya ada dua, hasilnya ada di tabel iterasi kedua. Pak, kalau fungsi batasannya tiga gimana? Berarti fungsi batasan tiga, hasil akhirnya itu ada di tabel iterasi ketiga. Batasan kolomnya cuma sampai 3 apa gimana? Ini maksudnya ya. Ya kalau ada sampai X3, berarti kan ada slack 1, slack 2, slack 3 kan? Iya. Berarti nanti panjang ke bawah. Ke bawah. Makanya semakin panjang variabel keputusannya X1, X2, X3 semakin panjang ke bawah. Karena dia butuh variabel bentuk per fungsi batasan. Kayak gitu. Paham? Nah, biasanya kalau saya soal yang saya keluarkan biasanya cuma dua fungsi kendaraan. Jadi cuma selesai di tabel iterasi kedua. Gitu. Biasanya sih kalau saya kalian biasanya saya suruh milih mahasiswa. Kalian mau 3 soal hitungan semua atau 10 soal, 1 hitungan soal, sisanya teori. Esai dulunya esai. 3 anjir. 3 soal hitung-hitungan atau 1 soal hitung-hitungan dengan 9 soal esai materi. 3. Itu biasanya saya kasih pilihan ke mahasiswa mau 3 soal hitung-hitungan atau 9 soal materi dengan 1 soal hitung-hitungan. Ini bagus sih. Nilainya tentunya lebih besar yang 3 soal hitung-hitungan. Boleh. Oke? Oke. Mau nanya?